semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam tepung kanji, sing jawab salam muga-muga isu munggah kanji. Amin. Perkenalkan, nama saya Evi Jayanti dari kelas PMIA 6 NIM 20010460001. Di sini saya akan mengimplementasikan tugas dari mata kuliah Retorika Khitobah Dakwah yang akan membahas tema mengenai rahasia kematian. Begitu. Penasaran nggak? Pasti penasaran dong. Makanya simak video ini sampai selesai ya guys. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, Isma sita fainaka mayitun. Kamu boleh hidup selamanya, tapi di akhir pasti ada kematian. Gitu. Di situ menjelaskan bahwasanya semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan berujung pada kematian. Nah, untung saja mati ini tidak sesuai abjad. Jikalau mati sesuai abjad, pasti akan yang namanya Abdul pasti mati dulu, terus Bambang gitu. Nah, terus kemudian tapi bisa saja sih kalau semisal matinya dari abjad terakhir. Kalau dari abjad terakhir itu biasanya namanya Zainal gitu, dari Z gitu ya. Cuman Allah itu tidak seperti itu, tidak mematikan orang-orang, apa yang bisa dikatakan tidak semua orang mati itu sesuai abjad. Kalau sesuai abjad ya bahaya malah gitu. Jadi rahasia kematian itu hanya Allah yang tahu. Dimana Auqad dan Amkan. Auqad itu waktunya kapan, dan Amkan itu di mana, itu kapan, di mana orang itu akan meninggal, itu tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah semata. Nah, pembahasan mengenai tema tersebut pasti ada dong di dalam Al-Quran. Surat apa dan ayat berapa? Coba tebak. Nah, benar. Ya, surat Al-Luqman ayat 34. Di mana kita akan membahas mengenai ayat tersebut di video ini. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya Allah yang mengetahui. Nah, di sini kita pernah mendengar ada ramalan mengenai kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 2012. Nah, itu malah yang ramal yang meninggal. Gimana dong? Jadi mengenai ilmu kiamat, mengenai hari kiamat itu tidak ada yang tahu, itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya tahu mengenai tanda-tandanya saja dari kiamat sugro maupun kubro. Selebihnya hanya Allah yang tahu. Gitu. Fayunazzilul ghais, dan dialah yang menurunkan hujan. Itu hanya kuasa Allah. Kalau bisa, buat di sini dibuat nggak hujan 5 tahun, dan di padang pasir dibuat hujan selama 10 tahun. Biar di sini panas, di sana di padang pasir biar tumbuh semua tumbuh-tumbuhannya begitu. Itu hanya rahasia Allah. Kita tidak bisa mengganggu-gugat perihal hujan gitu. Entah kita tiba-tiba mau merencanakan acara besok pagi, kita sampai sholat malam, sampai berdoa, itu hanya sebatas ikhtiar. Selebihnya hanya Allah yang menentukan mengenai hujan. Gitu. Ini lagi bahas hujan, tiba-tiba langsung hujan nih di daerah saya ya, daerah Kendal. Ini hanya kuasa Allah yang tahu. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan Maha mengetahui apa yang di dalam rahim. Nih, ada orang yang sehat, bugar, jasmani itu malah pengen nggak punya anak gitu. Nah, tapi di sisi lain ya ada saja gitu loh yang gimana, yang tiba-tiba langsung hamil gitu ya, ada suaminya sih gitu, nggak yang langsung hamil gitu, nggak mungkin. Nah, ada juga yang udah udah merencanakan, udah punya ikhtiar sebisa mungkin tapi masih belum dapat gitu. Dan semuanya itu kan
hanya kuasa Allah, hanya kehendak Allah gitu. Kalau Allah memberi pasti langsung ada gitu. Nah kemudian untuk kesehatan, untuk yang ada, kalau kita mungkin bisa mengetahui laki-laki atau perempuan yang akan lahir gitu. Nah namun kita tidak bisa tidak tahu mengenai akhlaknya baik atau tidaknya nantinya gitu kan, belum tahu gitu. Kemudian dari cacat atau tidaknya kan kita tidak bisa menciptakan apa ya, bayi, berat kita menciptakan manusia lah. Kalau bisa kita ciptakan manusia kupingnya biar tiga gitu, tiga, ini buat apa ya, kita mendengarkan, terus di sini gitu malah bingung, nanti buat nyari helmnya gitu kan susah ya kalau punya tiga. Biar nanti biar lebih unik lagi minta matanya tiga, yang sini yang dua ini buat melihat yang di depan, yang belakang biar kita enak nggak, tanpa noleh kita udah lihat gitu. Tapi itu tidak bisa, itu hanya Allah yang bisa gitu. Lalu wama tadri nafsum madza taqsibun hada, tidak ada siapapun yang tahu, bahkan malaikat, jin, dan apapun itu yang mengetahui mengenai apa yang akan terjadi besok. Bahkan Nabi Muhammad pun waktu perang, waktu kalah, beliau tidak tahu dia akan kalah gitu. Kalau kalaupun tahu akan kalah, pastinya bakal tunda biar tidak jadi kalah gitu. Tapi tidak ada yang tahu gimana jadinya besok, apa yang akan terjadi pada hari besok gitu. Apapun yang ada di ke depan, di masa depan pun tidak ada yang tahu, itu hanya kehendak Allah. Maka dukun itu syirik. Kamu lahirnya Senin Kliwon, tidak cocok kalau kamu kerja di air, itu bohong. Nah, ada juga yang ramalannya katanya kamu sionya monyet dan kamu sionya harimau, jadi kamu tidak cocok. Padahal kalau dibantah, tiba-tiba dua sio itu menikah dan akhirnya sampai seumur hidup. Nah malu nih, yang ramal malu nih, pasti malu gitu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu, hanya kehendak Allah begitu. Wa ma tadri nafsum bi ayatil ardi tamut. Nah, sesungguhnya tidak ada yang tahu dan tidak ada yang akan tahu di bumi mana dia akan mati. Gini nih, saya pernah menonton channel YouTube-nya Ustadz Wijayanto, yang dimana beliau pernah dipasangkan di acara TV, di Trans TV, dipasangkan dengan Mama Lauren. Nah, Ustadz Wijayanto ini tanya kepada Mama Lauren ini, katanya dia bisa meramal artisnya akan sukses, akan cerai, akan nikah dengan siapa, ini itu. Dan Ustadz Wijayanto tanya ke Mama Lauren sebelum meninggal ya, itu tanya di mana Mama Lauren akan meninggal gitu. Nah, Mama Lauren otomatis nggak tahu, kalau dia tahu logikanya dia nggak bakal meninggal. Kalau misal dia tiba-tiba tahu mau meninggal di Ngalian, pasti dia bakal lari dari Ngalian. Nah nanti malaikatnya bingung gimana ini mau meninggal malah pergi gitu. Logikanya pasti gak akan mati. Itu rahasia Allah, itu amkan, di mana dia meninggal itu tidak ada yang tahu gitu. Nah yang terakhir, innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal. Halo guys semuanya. Kemudian yang ketiga yaitu asbabun. Dari sampai kiamat pun semua orang tidak akan tahu sebabnya meninggal itu apa. Ada orang yang sehat jasmani, rohani, tiba-tiba langsung meninggal. Itu ada juga yang dokter memvonis pasiennya katanya meninggalnya 3 bulan lagi, 3 tahun lagi,
tapi sampai sekarang masih hidup, malah yang memvonisnya yang meninggal. Di situ kita bisa mengambil bahwa hanya Allah lah yang tahu mengenai rahasia kematian. Tetapi Nabi menasihatkan satu, ismasita fa innaka mayitun. Kamu boleh hidup selamanya, tapi akan mati. Yang kedua, hukmasita. Kamu boleh mencintai semuanya yang ada di bumi, tapi nanti akan tafaruk, akan berpisah. Gitu. Teman-teman semuanya yang menonton video ini, apakah harta, benda, rumah, semuanya itu dibawa mati? Tidak kan? Bahkan ada ibu-ibu setiap kalau mau ketemu, mau gibain orang, gini-gini, perhiasannya langsung diperlihatkan. Ada ustadz mau tanya toiletnya di mana, di situ pak, di situ gitu. Nah itu buat apa? Pamrih itu, perhiasan itu juga tidak dibawa mati gitu. Nah pada intinya rahasia kematian itu hanya Allah yang tahu. Dari aukot, waktunya kapan, amkan, di mana tempatnya, bahkan asbabun, sebab kematiannya pun kita tidak ada yang tahu. Makanya semuanya kita mulai benahi diri, kita harus seimbangkan antara dunia dan akhirat. Jangan hanya selalu dunia yang dikejar tapi akhirnya dilupakan, dan jangan juga yang kita selalu mementingkan akhirat namun lupa juga dengan dunia, yang itu yang hal-hal yang baik ya tentunya, seperti akhlak kita sesama manusia, hubungan sesama manusia, saling menolong gitu. Kita harus menyeimbangkan dua aspek tersebut begitu, agar nantinya kita ada bekal untuk dibawa ke akhirat gitu. Nah ini udah selesai nih, mungkin bisa dikatakan penjelasan sedikit mengenai rahasia kematian by Evi Jayanti. Mbak Juminten dicakap ulo wis rong dino kok cek loro. Cakap sementen atur kawula sedaya kelepatan nyuwun pangapura. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan gak usah di subscribe, gak apa-apa, tapi subscribe kalau lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.